Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang pertama di semester 1, yaitu persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar ini dipelajari di kelas 11 matematika peminatan. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut, kamu harus mengingat kembali pelajaran trigonometri waktu di kelas 1, di mana tentang sudut-sudut istimewa seperti ini ya. Sudut-sudut istimewa. Kalau di kuadran 1, sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Ini di kuadran 1. Berupa derajat ya. Kalau dia berupa V 0, 30 derajat itu pi per 6. V kalau di dalam trigonometri dia 180 derajat. Jadi kalau V per 6 itu artinya 180 derajat dibagi 6, 30 derajat sama ya. 45 derajat itu bentuk lainnya, kalau berupa pi dia pi per 4 dan seterusnya. Nah, ini harus udah kamu kuasai, nanti ibu kirim di grup juga ya. Nah, kemudian sin. Sin alfa, sin 0 itu 0. Nah, ini harus sudah tahu. Sin 30 derajat itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2. Nah, ini harus sudah paham ya, waktu kelas 1 udah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuki di kelas 2 matematika peminatan, yaitu persamaan trigonometri dasar. Nah, trigonometrinya lebih lanjut lagi. Nah, langsung saja untuk rumus yang pertama, yaitu jika sin X sama dengan sin alfa. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sin X sama dengan sin alfa, maka untuk menentukan nilai X-nya ada dua cara, ada dua rumus. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan, kita mau cari nilai X-nya ini berapa, rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian, untuk mencari nilai X yang kedua, caranya X sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang alfa, tutup kurung, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika ada bentuk seperti ini, sin X sama dengan sin alfa. Langsung saja kita tengok contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, bentuknya sama ya. Nah, sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, berarti di sini sin X sama dengan sin X sama dengan sin alfa. Alfanya di sini berarti 70 derajat ya. Di mana X itu terletak antara 0 sampai 360 derajat. Jadi kita mau cari nilai X itu siapa aja, dengan catatan nilai X-nya itu antara 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau lebih dari 360 derajat, dia tidak termasuk jawaban ya. Nah, kita masuk penyelesaiannya. Untuk jawabannya, langkahnya kita tulis sin X. Kan bentuk rumusnya itu kan sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini bentuk umumnya ya kan, ini dia. Nah, sementara soalnya itu sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, berarti alfa di sini adalah 70 derajat. Maka kita mau cari nilai X-nya itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat.
Nah, ini dia. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, rumus yang pertama, kita ganti K-nya pertama dengan 0. Kita masukkan K-nya dengan 0 ke rumus ini. Nah, kita ganti K-nya dengan 0 ke rumus ini. Jadi dia bentuknya X ini sama dengan alfanya di sini kan 70. 70 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 70 derajat. 0 dikali 360 derajat 0 ya. Jadi tetap dia 70 derajat. Nah, 70 derajat ini terletak di antara 0 sampai 360 derajat enggak? Bener ya? Nah, berarti ini jawaban. Benar. Ya, berarti 70 jawaban. 1. Kemudian kita ganti K-nya dengan angka 1. Tadi 0, sekarang 1, nanti 2, dan seterusnya. Kita masukkan K-nya 1 ke rumus yang ini, yaitu X sama dengan alfa 70 derajat tambah K-nya 1. Kita ganti K-nya dengan 1 kali 360 derajat. Sama dengan 70 tambah 1 kali 360 derajat. 360 derajat ya. Sama dengan 430 derajat. Nah, 430 derajat itu terletak di antara 0 sampai 360 derajat enggak? Lebih ya. Lebih dari 360 derajat. Berarti ini tidak jawaban, tidak benar. Nah, berarti 430 itu bukan jawaban. Nah, ini rumus yang pertama yang kita pakai yang ini. Sekarang kita pakai rumus yang kedua. Kita pakai rumus yang ini. Yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, walaupun di atas sudah ada rumus, biasakan tulis balik. Jadi, tanpa sadar kita hafal ya. Nah, sama seperti ini kita ganti K-nya pertama dengan angka 0. Kita ganti K-nya dengan angka 0, kita masukkan ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa. Alfanya tadi 70 ya. 70 ditambah K kali 300. K-nya tadi 0 ya, ini 0. Nah, kita ganti K-nya dengan 0 kali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat, yaitu 110 derajat. Nah, 0 dikali 360, 0 ya. Jadi 110 ditambah 0, 110. Nah, 110 ini terletak antara 0 sampai 360 derajat enggak? Benar ya. Berarti ini benar ya. Benar. Nah, berarti 110 merupakan jawaban. Ini tadi jawaban. Ini juga jawaban. Nah, sekarang kita masuk. Kita ganti K-nya dengan 1. Kita coba merupakan jawaban enggak? Nah, X sama dengan 180 dikurang 70 ditambah 1 kali 360. Sama dengan ini 110 ditambah 360 derajat. Sama dengan 470. Nah, 470 lebih dari 360 derajat ya. Berarti ini tidak benar ya. Tidak benar atau bukan jawaban. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat, yaitu yang pertama ini 70 derajat, yang kecil dulu kita tulis. Kemudian yang kedua ini bukan ya. Nah, ini 110 derajat. Nah, jadi ada dua sudut atau nilai X dari sin X sama dengan
sin 70 derajat atau himpunan penyelesaiannya ada 2 yaitu 70 dan 110. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Kemudian kita tengok contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan, sama ya, kita suruh nyari tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 3/8 V. Nah, sin 3/8 V. Nah, V di sini adalah 180. Jadi 180 kalau 3/8 itu artinya 180 dikali 3 dibagi 8. Nah, ini artinya di sini dia ini berarti ini alfanya boleh kamu cari di kalkulator. Ini artinya 67,5 derajat kalau bentuknya berupa derajat ya. Nah, tapi di sini dia berupanya V, 3/8 V. Artinya 180 kali 3 bagi 8. Nah, 67,5 ya. Nah, sedangkan X-nya itu batasannya dari 0 sampai 2pi. 2pi ini kan artinya V-nya tadi 180, berarti kan 360 derajat. Nah, bentuknya seperti ini sebenarnya, sama. Cuman dia berupa pi, jangan panik ya. Nah, ini dia. Nah, sama kayak yang di atas tadi cara penyelesaiannya. Pertama, kita selesaikan bentuk umumnya itu yaitu sin X sama dengan sin alfa. Ini ya. Sementara soalnya itu sin X sama dengan sin 3/8 V. Nah, berarti di sini alfanya itu adalah 3/8 pi. Ya. Nah, sama seperti yang di atas langkahnya, hanya bedanya di V aja, perhatikan. Rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya yaitu K sama dengan 0 ke rumus yaitu X sama dengan V-nya kan 3/8 V ya. Alfanya kan 3/8 pi. Ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 3/8 pi. Ini 0 kali 360 derajat 0 ya. Jadi tetap ini ya, 3/8 pi ini tadi artinya 67 derajat. Berarti kan 67,5 itu kan terletak di antara 0 sampai 360 derajat, terletak di dalam ya. Berarti ini benar ya. Berarti 3/8 pi itu merupakan jawaban. Kita coba kalau K-nya 1 berarti X sama dengan 3/8 pi ditambah 1 kali 1 kali. Nah, karena dia berupa pi, jadi 360 derajat ini boleh kita rubah. 360 derajat itu kan kalau karena dia soalnya ada V, jadi 360 derajat ini kita rubah menjadi 2V. Pi tadi kan 180. Kalau 180 dikali 2 kan 360. Jadi kita rubah bentuk aja dengan arti yang sama ya. Jadi di sini 1 dikali 2V sama dengan 3/8 pi ditambah 2V.
Ini kita samakan penyebut, ini 3/8 V tambah ini 8 juga, tapi dia di sini 16. 8 kali 2 16 V. Sehingga bentuknya sama dengan 19/8 V. 19/8 pi. Nah, 19/8 pi itu kira-kira terletak di antara 0 sampai 2 pi kah? Benarkah? Nah, kita kalikan pakai kalkulator. Pi ini kan di sini 180. Jadi 180 kali 19, kemudian kita bagi dengan 8. Itu hasilnya 427,5 derajat. Nah, jadi 19/8 pi ini sekitar 400-an. Jadi dia lebih besar dari 2 pi atau lebih dari 360. Berarti ini tidak jawaban ya. Tidak jawaban. Ya. Nah, sekarang kita pakai rumus yang kedua. Yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita masukkan kalau K-nya 0, sehingga X sama dengan, nah 180 derajat ini bisa kita rubah menjadi V. Ya, karena kan soalnya ada V. Kurang, sama ya artinya V. Sedangkan alfanya di sini kan 3/8 V. Tambah di sini K-nya 0 kali 360 derajat. Nah, sama dengan pi dikurang 3/8. Nah, di depan pi ini sebenarnya kan angka 1. Jadi 1 dikurang 3/8. 1 dikurang 3/8. 1 di sini artinya 8/8 karena mengikuti penyebut sebelah. Jadi 8/8 dikurang 3/8. 8 dikurang 3, 5/8 V. Terus ditambah ini 0 ya. 0 kali 360 derajat. Jadi 5/8 pi ini merupakan jawaban enggak. Terletak di antara 0 sampai 360 derajat atau 2 V enggak. Nah, kita kalikan 180 derajat dikali 5 dibagi 8. Nah, itu dia kalau kita hitung pakai kalkulator itu sekitar 112,5 derajat. Nah, 112 itu kan terletak di antara 0 sampai 2 V ya. 0 sampai 360 derajat. Berarti dia benar ya. Nah, berarti dia jawaban. Kita masuk K-nya 1. K-nya 1. Berarti X sama dengan V per 3/8. V ditambah 1 kali 360 derajat. 360 derajat ini kita rubah menjadi 2 V ya. Nah, sama dengan ini tadi 5/8 V ditambah 2 V. Atau kita samakan penyebut 5/8 V ditambah ini 8, ini 16 V. Atau sama dengan 21/8 V. Nah, kira-kira 21/8 V ini terletak di antara 0 sama 2 V enggak? Kita gunakan kalkulator. 180 dikali 21 dibagi 8 itu sekitar 400, boleh kamu buktikan, 72,5 ya. Jadi 400-an lebih dari 2 V atau lebih dari 360 derajat. Berarti ini bukan ya, bukan jawaban. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan himpunan penyelesaian untuk soal kedua, yaitu sin X sama dengan sin 3/8 V. Yang pertama, ini benar ya. Nah, ini benar. Ini tadi tidak jawaban, ini benar. Ada 2, yaitu karena soalnya berupa pi, jawabannya juga harus berupa pi. Yaitu 3/8 pi sama ini 5/8 pi, ada 2. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Ini dia jawabannya.
Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.